Selamat pagi, siang, ataupun malam Pak Topir Lokasi selaku dosen mata kuliah Quality Engineering. Perkenalkan, nama saya Mali Desikrana, mahasiswi Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri Universitas Nusantara, dengan nomor induk mahasiswa 244007309. Video berikut ini merupakan video pembahasan mengenai salah satu tahapan Analysis of DOE ataupun Design of Experiment dengan melakukan Analysis of Variance. Video ini terdiri dari 3 pembahasan, yaitu latar belakang dan tujuan, interpretasi data dengan menggunakan Excel, dan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Pembahasan pertama adalah terkait dengan latar belakang dan tujuan dilakukannya analisis perhitungan ini. Belakangan ini terjadi kerugian pasca panen yang sangat besar dalam produksi pisang, karena harga pisangnya rendah, kelebihan produksi, kurangnya fasilitas penyimpanan yang tepat, dan manajemen rantai pasokan yang tidak memadai. Transformasi pisang segar menjadi tepung pisang mentah memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi kerugian pasca panen pisang dan memberikan nilai tambah pada pisang segar. Sehubungan dengan hal tersebut, produksi tepung dari pisang mentah dan karakteristik mutunya dilakukan analisis. Untuk studi parameter osmotic optimum, proses produksi tepung pisang di mana kondisi optimum presentasi dari solid gain yaitu sebagai variabel respons dengan temperatur, osmotic solution concentration, dan soaking time sebagai faktor-faktor yang dianalisis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari ketiga faktor tersebut terhadap solid gain dalam proses produksi tepung pisang. Pembahasan yang kedua adalah terkait dengan interpretasi data dengan menggunakan software Excel yang dapat dilihat pada layar berikut ini. Nah, pada video ini terkait dengan membahas mengenai salah satu analisis tahapan DOE dengan melakukan analisis of variance, yaitu tahap ketiga adalah perhitungan mean square dan F0 dari setiap variabel dan interaksi antar variabel. Perhitungan tersebut itu bertujuan untuk mengetahui dan menguji tolak H0 dan terima H0 untuk menentukan pengaruh tingkat signifikansi faktor ataupun kombinasi faktor terhadap variabel respons yaitu solid gain. Berikut ini merupakan pembahasan terkait interpretasi data tersebut. Yang pertama, data-data yang di-input pada Excel untuk dilakukan uji olah data itu adalah terkait dengan treatment combination, di mana treatment combination ini berisikan dengan faktor-faktor yang digunakan ataupun yang mempengaruhi variabel respons, yaitu adalah solid gain. Nah, pada treatment combination ini terdiri dari faktor dasar. Faktor dasarnya itu ada 3, yaitu faktor A, B, dan C. Di mana faktor A itu merupakan temperatur, faktor B itu adalah concentration, dan faktor C adalah soaking time-nya. Nah, selanjutnya dari ketiga faktor data tersebut, kemudian dibuatlah kombinasi faktor sehingga diperolehlah treatment combination. Nah, selanjutnya input data yang selanjutnya itu adalah terkait dengan faktor effect design, di mana factorial effect sign ini merupakan data-data yang diperoleh pada soal. Kemudian di sini terkait dengan replication, ataupun replikasi dari penelitian ini terdiri dari 4 replikasi untuk setiap faktor maupun kombinasi faktor. Nah, dari replikasi ini kita dapat mengetahui total dari setiap replikasi, total replikasi untuk setiap faktor, dan mengetahui rata-rata dari setiap replikasi untuk setiap faktor. Berikut merupakan data-datanya, data-data yang diinput dalam Excel tersebut. Kemudian setelah dapat mengetahui input data tersebut, dapat dilakukan pengolahan data, yaitu adalah analysis of variance. Nah, terkait dengan analysis of variance, berikut ini merupakan tabel analysis of variance. Di sini terdiri dari beberapa tabel. Tabel yang pertama itu adalah terkait dengan search of variation. Nah, di mana search of variation ini berisikan tentang faktor maupun faktor kombinasi yang digunakan untuk menguji apakah faktor-faktor tersebut itu berpengaruh terhadap variabel respons, yaitu adalah solid gain. Yang pertama, search variation itu adalah C, faktor B, faktor BC, A, AC, AB, ABC, dan di sini ada error dan totalnya. Kemudian tabel berikut itu adalah terkait dengan sum of square dan degree of freedom. Nah, pada video pembahasan ini, saya akan membahas mengenai tahap ketiga, yaitu adalah perhitungan mean square dan F0 dari setiap variabel dan interaksi antar variabel, di mana perhitungan tersebut itu bertujuan untuk menguji tolak H0 ataupun terima H0 untuk menentukan pengaruh tingkat signifikansi faktor ataupun kombinasi faktor terhadap variabel respons, yaitu solid gain. Nah, yang pertama terkait dengan mean square, di mana mean square ini merupakan nilai yang diperoleh dari hasil pembagian antara sum of square dengan degree of freedom. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan yang pertama itu adalah terkait dengan mean square pada faktor C. Yaitu faktor C itu merupakan faktor dari soaking time-nya. Nah, kita ingin mengetahui bahwa mean square-nya itu adalah 1,6129. Di mana nilai ini merupakan hasil pembagian antara sum of square pada faktor C itu adalah 1,6129 dibagi dengan degree of freedom-nya pada faktor C itu adalah 1. Sehingga 1,6129
dibagi dengan 1 itu adalah 1,6129, sehingga diperolehlah mean square faktor C-nya itu adalah 1,6129. Selanjutnya, mean square pada faktor B. Faktor B itu adalah concentration-nya. Nah, dapat kita ketahui bahwa sum of square-nya itu pada faktor B itu adalah 362,1409 dengan degree of freedom-nya itu adalah 1. Sehingga kita dapat menghitung mean of square itu adalah hasil pembagian dari sum of square itu adalah 362,149 dibagi dengan 1 itu sebagai degree of freedom pada B-nya, sehingga diperoleh mean square-nya itu adalah 362,1409. Kemudian sum of square pada BC. Sum of square pada J ini adalah 32,8329 dengan degree of freedom pada BC-nya itu adalah 1. Sehingga kita dapat menghitung mean of square-nya pada BC itu adalah hasil pembagian antara sum of square yaitu adalah 32,8329 dibagi dengan degree of freedom-nya itu adalah 1, sehingga diperoleh mean of square BC-nya itu adalah 32,8329. Selanjutnya, terkait dengan faktor A. Faktor A itu merupakan temperaturnya. Dapat kita ketahui bahwa mean of square itu adalah 10,4329. Di mana nilai mean square ini merupakan hasil pembagian antara sum of square pada faktor A itu adalah 10,4329 dibagi dengan degree of freedom pada faktor A itu adalah 1, sehingga diperoleh hasil mean of square itu adalah 10,4329. Nah, selanjutnya terkait dengan mean of square pada faktor AC, yaitu dapat kita ketahui faktor AC itu dengan sum of square itu adalah 0,4489 dengan degree of freedom-nya itu adalah 1, sehingga diperoleh mean of square-nya itu adalah hasil pembagian antara sum of square dengan degree of freedom itu adalah 0,4489. Selanjutnya terkait dengan mean of square pada faktor AB, yaitu kombinasi faktor AB itu adalah kita ketahui bahwa sum of square-nya itu adalah 0,6889 dengan degree of freedom itu adalah 1, kemudian mean square-nya itu adalah hasil pembagian antara sum of square dengan degree of freedom itu adalah 0,6889. Selanjutnya, mean of square terkait dengan faktor kombinasi faktor ABC, yaitu dapat diketahui bahwa sum of square itu adalah 0,1521, kemudian degree of freedom-nya itu adalah 1, maka mean square-nya itu adalah hasil pembagian antara sum of square dengan degree of freedom itu adalah 0,1521. Selanjutnya terkait dengan mean square error, yaitu merupakan hasil pembagian antara sum of square error-nya itu adalah 122,26725 dibagi dengan degree of freedom pada error yaitu adalah 24, sehingga diperoleh mean square itu merupakan hasil pembagian antara sum of square error dengan degree of freedom error itu adalah diperoleh mean square error itu adalah 5,09446875. Nah, selanjutnya hal tersebut merupakan perhitungan dari mean of square untuk setiap faktor maupun kombinasi faktor. Selanjutnya itu adalah terkait dengan perhitungan F0, di mana F0 ini merupakan hasil pembagian antara mean of square pada setiap faktor maupun kombinasi faktor terhadap mean of square error. Nah, yang pertama, kita akan menentukan nilai F0 dari faktor C ataupun shocking time-nya ya. Dapat kita ketahui bahwa mean square pada F0 ini merupakan hasil pembagian antara mean of square pada faktor C itu adalah 1,6129 dibagi dengan mean square error-nya itu adalah 5,0944. Sehingga diperoleh F0 pada faktor C ataupun shocking time itu adalah 0,316598. Kemudian F0 pada B. F0 pada B merupakan hasil pembagian antara mean of square pada faktor B, yaitu adalah concentration, dibagi dengan mean of square error-nya. Sehingga diperoleh hasil F0 itu adalah 71,0851. Kemudian F0 pada BC. F0 pada BC itu merupakan hasil pembagian antara mean of square pada BC dibagi dengan mean of square error-nya. Sehingga diperoleh dengan F0 itu adalah 6,448. Kemudian selanjutnya terkait dengan F0 pada faktor A, yaitu adalah temperatur, dapat diperoleh dari hasil pembagian antara mean of square pada faktor A, yaitu adalah 10,4329, dibagi dengan mean of square error-nya itu adalah 5,0944, sehingga diperoleh hasil dari F0-nya pada faktor A itu adalah 2,04788. Selanjutnya, F0 pada faktor AC, kombinasi faktor AC, yaitu merupakan hasil pembagian antara mean of square pada kombinasi faktor AC, itu adalah 0,4489, dibagi dengan mean of square error-nya, sehingga diperoleh F0 itu adalah 0,88115. Selanjutnya terkait dengan F0 pada kombinasi faktor AB, itu merupakan hasil pembagian antara mean of square pada faktor AB, itu adalah 0,6889, dibagi dengan mean of square error-nya itu adalah 5,0944, sehingga diperoleh F0 itu adalah 0,1352. Selanjutnya terkait dengan F0 pada faktor ABC, kombinasi faktor ABC merupakan hasil pembagian antara mean square pada kombinasi faktor ABC itu adalah 0,1521 dibagi dengan mean of square pada error yaitu adalah 5,0944, sehingga diperoleh F0 itu
Untuk kombinasi faktor ABC itu adalah 0,0298591. Selanjutnya, ini merupakan F-table-nya, di mana F-table itu merupakan hasil yang diperoleh dari PIN-P, di mana PIN-P ini digunakan untuk menguji ataupun mengembalikan nilai kritis distribusi, yaitu dapat kita ketahui yaitu dengan menggunakan PIN-P. Di sini itu adalah 0,5 itu merupakan tingkat signifikansinya, kemudian di sini F3 itu adalah degree of freedom untuk setiap faktor maupun kombinasi faktor, kemudian di sini E50-nya itu merupakan degree of freedom pada errornya. Nah, sehingga diperolehlah F-table untuk setiap faktor maupun faktor kombinasi itu sama, yaitu adalah 4,2596 Selanjutnya itu adalah terkait dengan p-value-nya. P-value itu merupakan hasil perhitungan dari FDIS ataupun di mana FDIS ini digunakan untuk mengembalikan kembali nilai dari distribusi probabilitas F-table-nya, dari F0-nya ini ya maksudnya. Nah, selanjutnya di mana p-value ini merupakan FDIS dari G43 itu merupakan F0-nya yang dijadikan sebagai variabel pertamanya. Kemudian di sini adalah M43 itu adalah degree of freedom pada setiap faktor maupun faktor kombinasi. Kemudian di sini E50 itu merupakan degree of freedom pada errornya. Sehingga diperoleh F-table, sehingga diperoleh p-value untuk setiap faktor maupun faktor kombinasi untuk masing-masing p-value-nya. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui F0, F-table, dan p-value, kita dapat menguji apakah hasil ini akan diterima H0-nya ataupun akan melakukan penolakan H0. Di mana penolakan ataupun penolakan H0 itu berpengaruh, yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh dari faktor-faktor terhadap variabel responsnya itu adalah solid G, di mana faktornya ada dua faktor dasar, yaitu adalah temperatur, concentration, dan soaking time-nya terhadap variabel responsnya itu adalah solid G. Nah, untuk mengetahui penerimaan ataupun penolakan itu berdasarkan tabel berikut, yaitu syarat menyatakan ditolak H-nya itu apabila F0-nya lebih besar dari F-table. Nah, selanjutnya syarat yang kedua itu adalah apabila p-value-nya kurang dari alpha, di mana alpha ini merupakan tingkat signifikansi 0,05. Nah, kemudian dinyatakan terima H0 apabila F0-nya itu kurang dari F-table dan p-value-nya itu lebih besar dari alpha atau lebih besar dari tingkat signifikansi lebih besar 0,05. Nah, selanjutnya kita lakukan uji data tersebut. Yang pertama, untuk search of variation C atau kita ingin mengetahui faktor C-nya, itu faktor C itu adalah soaking time-nya. Dan sini dinyatakan diterima H0 karena dapat kita ketahui pertama bahwa p-value-nya itu sebesar 0,5788, di mana nilai dari p-value ini itu lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Sehingga dapat kita nyatakan untuk p-value-nya itu adalah terima 0. Nah, selanjutnya kita lakukan uji terhadap F-table dan F0. Nah, di sini dinyatakan diterima H0-nya apabila F0-nya itu kurang dari F-table. Dapat kita lihat bahwa F0-nya itu kurang dari F-table, di mana F0-nya itu adalah 0,3165 dan F-table-nya itu adalah 4,2597. Nah, sehingga dapat dinyatakan bahwa search operation C atau faktor C itu terima H0. Dan dapat disimpulkan bahwa faktor C, yaitu adalah soaking time, itu berpengaruh signifikan terhadap variabel respons, yaitu adalah solid G. Selanjutnya, terkait dengan faktor B. Faktor B-nya itu merupakan concentration, di mana concentration kita ingin mengetahui apakah concentration itu berpengaruh signifikan ataupun tidak terhadap solid G. Nah, dapat kita ketahui bahwa di sini p-value-nya itu adalah 1,23079 bahkan 0,8, di mana nilai ini lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat diketahui bahwa untuk p-value itu akan menolak H0. Kita lihat untuk F-table-nya, perbandingan antara F0 dengan F-table-nya, di mana dapat diketahui bahwa dia akan menolak H0 apabila F0-nya itu lebih besar dari F-table. Dapat kita lihat bahwa di sini F0-nya itu lebih besar daripada F-table, sehingga dapat dinyatakan bahwa untuk faktor B itu adalah tolak H0, dengan kesimpulan bahwa faktor B ataupun concentration itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respons, yaitu adalah solid K-nya. Selanjutnya, terkait dengan faktor kombinasi BC. Faktor kombinasi BC itu merupakan faktor kombinasi antara concentration dan soaking time. Kita dapat ketahui bahwa di sini untuk p-value-nya itu adalah 0,018. Nah, di sini nyatakan tolak H0 karena p-value-nya ini kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Dan dapat kita lihat untuk F-table dan F0-nya dapat kita ketahui bahwa dengan F0-nya itu lebih besar dari F-table. Dimana kalau ketentuan tersebut menyatakan bahwa akan menolak H0 juga. Sehingga untuk kombinasi faktor BC itu akan menolak H0. Yang dapat diartikan bahwa kombinasi faktor antara concentration dan
concentration, dan soaking time itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel responsnya, yaitu adalah solid gain. Nah, selanjutnya terkait dengan faktor A. Faktor A itu di sini terima nol karena dapat kita ketahui bahwa p-value pada faktor A itu adalah 0,1653, di mana nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat dinyatakan terima nol, dan dapat kita lihat bahwa di sini F-table-nya itu lebih besar ataupun lebih unggul daripada F0-nya, sehingga dinyatakan terima nol. Dan dapat diartikan bahwa faktor A, yaitu adalah temperatur, itu berpengaruh signifikan terhadap variabel respons. Variabel responsnya itu adalah solid gain. Selanjutnya, kombinasi faktor AC, yaitu adalah temperatur dengan soaking time. Dapat kita ketahui bahwa di sini ada terima nol. Artinya, di sini p-value-nya itu adalah 0,7691, di mana nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dan dapat kita ketahui bahwa di sini F-table-nya lebih unggul lagi, yaitu daripada si F0-nya, sehingga dapat dinyatakan bahwa sini ada terima nol. Nah, artinya faktor kombinasi antara temperatur dan soaking time itu berpengaruh signifikan terhadap variabel respons, yaitu adalah solid gain. Selanjutnya untuk kombinasi faktor AB, di mana kombinasi faktor AB juga melakukan terima nol, di mana di sini p-value-nya itu adalah 0,71629, di mana nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi alfa, itu sebesar 0,05. Dan untuk F-table di sini juga lebih unggul dibandingkan dengan F0, yang menyatakan bahwa faktor ini diterima H0-nya, yang artinya bahwa faktor AB, itu adalah faktor temperatur dan concentration, itu berpengaruh signifikan terhadap variabel responsnya, itu adalah variabel solid grain. Selanjutnya, kemudian di sini ada kombinasi faktor ABC, yaitu temperatur, concentration, dan soaking time. Dan di sini nyatakan terima nol. Karena sini dapat kita ketahui bahwa di sini p-value itu lebih besar daripada 0,05, itu adalah 0,864, itu lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi alfanya, itu adalah 0,05. Ini dapat dinyatakan untuk p-value-nya itu adalah terima nol. Dan kita lihat untuk F-table-nya, di mana F-table ini lebih besar dibandingkan dengan F0, sehingga dapat dinyatakan juga terima nol. Ini dapat disimpulkan bahwa untuk kombinasi ketiga faktor, yaitu adalah faktor A, B, dan C, yaitu faktor temperatur, concentration, dan soaking time, itu berpengaruh signifikan terhadap variabel respons. Variabel responsnya itu adalah solid gain. Hasil berikut merupakan interpretasi data terkait dengan Excel. Selanjutnya itu adalah terkait dengan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil perhitungan analysis of variance, di mana kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan telah dilakukan adalah keseluruhan search of variation terdapat dua search of variation yang tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respons ataupun solid gain, yaitu faktor B atau osmotic solution concentration dan kombinasi dari faktor BC, yaitu osmotic solution concentration dan soaking time. Nah, dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respons, yaitu adalah solid gain, karena p-value itu kurang dari tingkat signifikansi alfa sebesar 0,05. Dan F hitungnya yang diperoleh itu lebih besar daripada F-table, yaitu sebesar 4,2596. Nah, rekomendasi yang dapat diberikan adalah menjaga efektivitas pada setiap faktor maupun faktor kombinasi dengan tujuan adalah menjaga kombinasi optimum dari persentase solid gain yang dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut, yaitu adalah temperatur, osmotic solution concentration, dan soaking time sebagai faktor yang mempengaruhi solid gain dalam proses produksi tepung dari pisang mentah. Sekian video pembahasan terkait analisis dari tahapan of variance. Mohon maaf apabila terdapat salah kata selama presentasi berlangsung. Terima kasih.